Tetapi justru Allah mau menunjukkan kepada dunia bahwa orang yang telah memegang janji Allah dalam kematian dan kebangkitan Kristus akan memiliki karakter iman yang berbeda, tahan uji, dan berani melawan godaan. Halo, ketemu lagi dengan saya, Pendeta Yohanes. Awali pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sekali lagi kami mohon tuntunan pimpinan Tuhan untuk mengerti firman-Mu. Tuhan, ajar kami boleh lebih dekat dengan Tuhan dan senantiasa memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, tolong melalui firman-Mu kami dimengertikan kehendak-Mu dan kami boleh menghidupinya dan bersuka cita karenanya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-3 dan ayatnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Petrus memberitakan suatu berita penting tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Petrus mengatakan bahwa kebangkitan Kristus telah membebaskan orang percaya dari maut, kematian yang kekal. Dan kebangkitan Kristus memberikan jaminan bahwa akan ada pembaharuan yang sempurna kelak, yang untuk sementara waktu itu belum bisa dinikmati. Ini bukan berbicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus di waktu yang lampau tidak tuntas. Yang dimaksudkan dengan pembaharuan yang sempurna adalah kelak ketika orang-orang percaya dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan dan tidak lagi harus melalui jalan penderitaan yang penuh dengan berbagai duka cita di dalam dunia. Pertanyaannya, kalau masih nanti sempurnanya belum bisa dinikmati, kenapa berita ini penting? Petrus mengatakan berita ini penting karena 3 hal. Yang pertama, karena berita ini menjadi berita pengharapan yang menguatkan untuk menjalani hidup yang sekarang ini. Orang percaya masih tinggal di dalam dunia yang penuh dengan berbagai duka cita. Kita pasti mengatakan ya, setuju dengan hal ini. Janji yang terkandung di dalam kematian dan kebangkitan Kristus itu sebenarnya menjadi roda penggerak yang terus menggairahkan hidup kita. Sama seperti seorang anak yang menantikan sebuah janji yang akan diterimanya, di mana tidak ada sesuatu yang akan terlalu berat untuk dikerjakan dari apa yang diminta kepadanya, karena dia tahu akan tiba waktunya ia menerima apa yang dijanjikan. Ini selama orang tuanya bisa dipercaya, ya. Tuhan berjanji di dalam kebangkitan akan ada pembaharuan yang sempurna. Belum bisa dinikmati sekarang, tetapi janji Tuhan ya dan amin. Ia tidak pernah
berdusta. Ini yang pertama, kenapa penting menjadi berita pengharapan? Karena inilah yang menguatkan untuk menjalani hidup. Yang kedua, Petrus mengatakan berita ini penting karena orang percaya mau dipakai Tuhan untuk menjadi saksi daripada kematian dan kebangkitan Kristus. Waktu Petrus mengatakan di ayatnya yang ke-7, maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnianmu. Ini bukan di dalam pengertian Allah mau kita menderita untuk melihat seberapa kita kuat. Bukan, tetapi justru Allah mau menunjukkan kepada dunia bahwa orang yang telah memegang janji Allah dalam kematian dan kebangkitan Kristus akan memiliki karakter iman yang berbeda, tahan uji, dan berani melawan godaan. Ini yang kedua. Yang ketiga, Petrus mengatakan berita ini penting karena apa? Karena orang percaya seharusnya tidak lagi fokus pada pencarian yang tidak bernilai kekal atau yang sementara. Karena yang terpenting pada akhirnya adalah keselamatan jiwa. Dan itu sudah dipenuhi di dalam Kristus. Tujuan yang paling penting itu sudah tercapai, sudah tergenapi di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana dikatakan di dalam ayatnya yang ke-9. Jika demikian, pencarian seperti apa yang bernilai kekal, bernilai mulia? Petrus mengatakan di ayat yang ke-7, yang bernilai kekal itu puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan dari Kristus. Itu yang mulia dan bernilai kekal. Lalu bukan hanya itu. Di ayat yang ke-8, Petrus juga mengatakan yang bernilai kekal adalah bisa terus-menerus percaya kepada Kristus dan bahkan memiliki kesempatan untuk mengasihi Kristus. Ini yang utama dan terutama di dalam hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, lewat firman Tuhan hari ini, saya bersyukur Tuhan ingatkan saya untuk tetap memegang janji yang terdapat di dalam kebangkitan Kristus. Hidup kekal dan kehidupan yang sempurna bersama Dia, Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang menguatkan saya untuk tetap mengerjakan akan tugas, panggilan dan pelayanan saya. Baik di tengah-tengah keluarga, masyarakat, gereja, dengan sukacita, supaya nama Tuhan dimuliakan. Ini yang saya dapat. Bagaimana dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Silakan sharing lewat kolom komentar di bawah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mengakhiri perenungan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau memberikan kami firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan terus meneguhkan, mengingatkan, mengajar kami. Sehingga Tuhan kami terus boleh dibentuk menjadi murid-murid-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, menjadi kesaksian. Oleh karena kami boleh hidup di dalam tuntunan-Mu Tuhan, dan kami kuat di dalamnya. Dan itulah yang menjadi kesaksian yang indah bagi orang-orang sekitar kami. Bersyukur untuk firman-Mu demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.